informasi seleksi P3K untuk JF Guru pada instansi daerah tahun 2022 dari Kemendikbudristek Dikti ya. Beliau Andika Gendra, Sarjana Sains, Magister Manajemen. Sehari-hari beliau berada di gedung D, lantai 16, Kompleks Kemendikbud Senayan. Kalau Bapak main ke Senayan itu di belakangnya gedung FX. FX itu tempat ngopi, di dalamnya ada Starbucks. Kalau ngomong masalah Starbucks, Bapak-bapak pasti nge kan gitu ya. Ya, beliau koordinator perencanaan program dan anggaran. Jadi kalau Bapak ke lantai 16 atau masuk di lobi aja tanya Pak Dika, udah familiar beliau. Iya. Iya, kalau di kalangan selebriti di Kemendikbud, beliau ini kategori artis, Pak. Baik, untuk efisiensi waktu saya persilakan Mas Dika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Akbar, Pak Suryo, saya kayaknya enak ke depan karena ini Gak apa-apa, Pak. Beliau ini tipenya kinestetik, jadi gitu. Mereka itu bergerak mobile dia, Pak. It's okay ya. Saya akan membicarakan mengenai teknis nanti bagaimana di des, bagaimana penempatan formasi nanti Bapak Ibu ketika di masing-masing meja. Jadi, oke, slide pertama, aduh, kecil sekali ya. Jadi pertama, yang saya ingin tekankan di sini perbedaan mekanisme ini. Mohon Bapak Ibu nanti agar ketika di des tidak lagi bicara mengenai mekanisme atau masih diskusi dengan tim teknis. Jadi harapannya nanti begitu di des sudah langsung mengalir diskusi mengenai data saja. Konsep pemikiran itu kalau bisa sudah ada di sini. Tahun 2021, Bapak Ibu buka formasi menurut kebutuhan yang ada di sekolah. Lalu guru mengejar ke formasi yang Bapak Ibu buka. Kan gitu ya. Bapak Ibu mungkin tidak membuka formasi di SDN 1, tapi Bapak Ibu buka formasi di SDN 2. Nanti guru di SDN 2 atau guru di SDN 1, SDN 3 yang tidak terbuka formasinya akan berebut ke formasi yang Bapak Ibu buka. Itu yang terjadi tahun 2021. Sehingga akan ada persaingan dan pergeseran. Apabila guru yang di SDN 2 tidak dianggap, saya pakai tanda petik, dianggap tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau nanti yang masuk misalnya swasta, itu yang baik kita, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mungkin sudah diresahkan oleh hal itu. Nah, di tahun 2022, formasi nanti yang Bapak Ibu akan bicarakan di des, itu akan disesuaikan dengan posisi individu. Jadi, formasinya yang akan digeser, disesuaikan ke posisi di mana individu itu berada. Ini nanti yang akan dirapatkan di des. Formasi yang digeser. Saya masih menganggap formasi masih kuota ya. Masih kuota, Bapak Ibu kemarin 2021 berapa, 2022 berapa, Bapak Ibu punya berapa, anggap misalnya Bapak Ibu punya 10 itu tadinya ada di SD 1, 3, 5, 7 begitu, tapi ternyata yang passing grade ada di SDN 2, 4, 6, 8, berarti formasi itu akan diubah ke individu tempat di mana dia bekerja. Ini clear ya. Jadi di des nanti tinggal bicara mengenai formasi. Distribusi formasi. Distribusinya. Ya, sebentar. Kalau ada guru agama yang sudah lulus passing grade,
dia mengajar di SDN 5 atau di SMA 6, ya nanti seandainya dia memang Bapak punya kuota, formasinya itu ditempatkan menjadi agama. Itu yang tadi dibilang Pak Suryo, 193.000 guru yang sudah lulus passing grade, itu termasuk guru agama, kuotanya pun akan disebar sesuai dengan tempat di mana guru lulus passing grade itu bekerja, termasuk guru agama. Makanya tambah nanti habis ini. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya, tahun 2021. Ini ringkasan ini. Perbedaan tahun 2021. Seleksi hanya menggunakan tes. Tes itu maksudnya, ini ya, tes. Berarti yang diukur adalah kognisi, kemampuan kognisi. 2022, seleksi menggunakan pola pengamatan. Jadi mengukur kognisi, afeksi, dan psikomotor, behavior. Ini akan lebih rumit, lebih kompleks, tapi nanti penentuannya mungkin akan terlihat sedikit lebih subjektif, relatif lebih subjektif, tapi itu nanti tanggung jawab ada di tempat Bapak Ibu. Loh, ini bukan mengancam, ini bukan, maksudnya yang lebih tahu kan nanti Bapak Ibu gitu loh. Oke ya. Jadi Bapak Ibu nanti bukan hanya harus mengukur, menyeleksi dia pintar atau tidak. Bukan itu saja. Tapi harus dilihat dia baik atau tidak. Karena dua kompetensi guru diantaranya adalah sosial dan kepribadian. Itu yang harus kita tangkap juga, yang kemarin belum sempat tertangkap di tahun 2021. Itu ya. Lalu Bapak Ibu juga harus mengukur psikomotor. Ini ada tiga ini komponen dari manusia kan, kognisi, afeksi, dan psikomotor. Psikomotornya apa? Kompetensi guru, pedagogi. Bagaimana cara dia mengajar. Itu diukur dari psikomotor. Itu yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Lebih enak toh? Syaratnya yang tadi pengukuran 4 tadi, kognisi, afeksi, dan psikomotor dapat Bapak Ibu lakukan ketika yang lulus passing grade tahun 2021 sudah ditempatkan semua. Jika yang lulus passing grade belum ditempatkan semua, maka Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk mengukur guru kognisi, afeksi, dan psikomotor. Tadi pesan saya berarti rugi. Inilah kerugian yang akan terjadi. Nanti di DES, ada dari Dikbud, ada dari Kemenpan, jika Bapak Ibu ingin bergerak juga ke pengamatan observasi, kognisi, afeksi, dan psikomotor, Bapak Ibu tinggal pilih bukan cuma milih ya, nanti tetap ada instrumennya. Cuma nanti yang ngisi instrumen nanti ya tetap tim dari pemerintah daerah. Jika Bapak Ibu ingin mengisi itu, maka selesaikan dulu passing grade-nya. Ya tentu saja dengan memperbanyak formasi. Next slide. Ini tadi yang dikatakan, yang sudah dikatakan oleh Pak Suryo, tahun 2022 ada 3 mekanisme. 3 mekanisme ini bersifat sequence, bukan paralel, sequence. Satu dulu passing grade habis. Jika masih ada kuota formasi, masuk kedua. Seleksi di sini tertulis kesesuaian verifikasi. Itu di Indonesia kan kesesuaian verifikasi. Menurut bahasa, kalau saya bilang pendeknya observasi. Kapan bisa observasi yang kedua? Jika yang satu selesai. Jika yang satu belum selesai, jangan harap bisa yang kedua. Jika yang kedua masih ada sisa formasi, bisa masuk yang ketiga. Seleksi tes. Tapi saya rasa mungkin Bapak Ibu semua ada yang berhenti di satu, ada yang lanjut ke yang kedua. Mudah-mudahan banyak lanjut yang kedua. Namun faktanya, coba next slide.
tadi Bapak Ibu punya sisa formasi tahun 2021 yang sudah dibuka, yang sudah diusulkan kemarin, namun belum ada penempatan. Sisa formasi itu masih bolong di sekolah. Ya, kan ada yang usulnya 100, yang baru ditempatkan 80, berarti masih ada sisa 20. 20 itu sudah terdistribusi di sekolah yang Bapak usulkan pada tahun 2021. Kan begitu tadi, waktu itu. Terus kemarin Bapak Ibu sudah mengusulkan formasi kembali untuk tahun 2022. Ketika itu Bapak Ibu sudah mengusulkan sekolah mana yang akan dibuka formasi selanjutnya tahun 2022. Apabila sisa formasi tahun 2021 saya tambahkan dengan formasi tahun 2022, formasi ini saya gabungkan antara sisa formasi 2021 dan usulan Bapak Ibu kemarin tahun 2022. Lalu saya bandingkan dengan guru-guru yang lulus passing grade, maka hasilnya next slide. DIY peringkat 3 paling bawah, artinya lebih banyak daerah yang guru lulus passing grade-nya lebih tinggi dibandingkan dengan formasi 2021 plus 2022. Artinya 5 daerah di Jogja ini berhenti di tahap 1. Dia tidak akan bisa melakukan tahap 2. Jika di DES nanti Bapak Ibu tidak menambah formasi. Jika di DES nanti Bapak Ibu ketemu dengan Kemenpan tidak menambah formasi, berarti 5 daerah di Jogja akan berhenti di tahap 1. Sisanya satu ini aman atau tidak aman? Ini warnanya enggak ini. Sisanya 1 daerah di Jogja mungkin akan bisa masuk ke tahap kedua, observasi. Untuk Jawa Tengah hanya ada 4 daerah yang dapat melanjutkan sampai dengan observasi. 4 daerah di Jawa Tengah itu bisa menunjuk nanti guru-guru mana yang mau diangkat selanjutnya. Bukan kita nanti yang akan melakukan tes seleksi. Tapi nanti Bapak Ibu yang melakukan pengamatan, Bapak Ibu yang nanti akan melakukan tes seleksi observasi. Saya bukan bilang tes, saya bilang seleksi. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan seleksi dengan tes. Lalu Kalimantan itu urutan mana? Kaltara Kalimantan Tengah. Itu ada di urutan atas, itu ada hijau. Itu udah sangat banyak yang dapat dilakukan untuk observasi. Saya ucapkan selamat untuk Kalimantan Tengah dan apa nih? Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Kita akan undang lagi nanti untuk koordinasi observasi. Ya, jadi untuk yang koordinasi saat ini, kita bicara untuk yang tahap 1 dulu. Jika masih ada sisa formasi, nanti yang tahap 2 akan kita undang kembali. Bagaimana kita nanti akan melakukan observasi. Kalimantan Timur juga masih ada 2 daerah bisa melakukan observasi. Kalimantan Selatan masih ada 1 daerah. Yang merah-merah itu artinya guru yang lulus passing grade itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota formasi yang Bapak Ibu miliki. Semakin hijau, berarti kuota formasinya jauh lebih banyak dibandingkan guru yang lulus passing grade. Kalbar, mana? Oh iya, 4 daerah bisa. Oh, bukan 4 tambah 4 yang kuning itu. Jadi ada 8 daerah yang dapat melakukan observasi.
Nanti akan saya jelaskan. Next slide. Ya, jadi ini jadi saya ulang lagi ya. Pertama kita akan menempatkan guru-guru yang sudah lulus passing grade dengan urutan K2 dulu. Jadi yang pertama atau next saja lah, ini ulangan dari yang tadi. Next slide. Nah, ini. Kita ngomong masalah yang pertama. Penempatan passing grade. Sebelum kita ngomong observasi, kita bicara bagaimana cara menempatkan guru lulus passing grade. Jadi pertama, sesuai dengan amanah dari Permenpan 20 tahun 2021, yang pertama akan dihabiskan K2 dulu. Jadi ketika Bapak Ibu punya guru passing grade, lulus passing grade kemarin kita kumpulkan, K2-nya kita kumpulkan dulu, itu dulu yang kita tempatkan. Sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nanti gimana kalau dia nggak ada di sekolahnya? Nanti kita bahas. Setelah K2 selesai, baru honorer negeri. Begitu honorer negeri selesai, baru lulusan PPG. Setelah itu baru swasta. Bagaimana jika ada dalam satu kategori K2, sesama K2 atau sesama honorer, dia punya nilai yang sama. Passing grade-nya sama, nilainya sama. Terus mana dulu yang mau ditempatkan? Kita lihat dari total nilainya dulu. Total nilai ketika dia tahun 2021. Kalau masih sama, kita lihat kompetensi teknisnya. Kita bandingkan kompetensi teknisnya. Jika masih sama, kita bandingkan nilai manajerial sosiokulturalnya. Terus seperti itu kita bandingkan wawancaranya, baru terakhir. Kalau nilai totalnya sama, teknisnya ternyata sama, manajerial sosiokulturalnya sama, wawancaranya sama, baru kita lihat terakhir usia. Usia sampai dengan per hari. Kita tidak bisa membandingkan per jam ya, per hari. Sesama umur 52 tahun berapa bulan, berapa hari. Jam tidak ada datanya di Dapodik. Next. Nah, ini. Misalnya, Bapak Ibu punya 2 kuota formasi. Entah itu sisa formasi tahun 2021 ditambah 2022. Bapak Ibu punya 2 formasi misalnya. 2 formasi itu saat ini itu terkunci di sekolah A. Tapi sekolah A itu tidak ada guru yang lulus passing grade. Guru yang lulus passing grade justru ada di sekolah B dan sekolah C. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak buka formasi di sekolah B dan sekolah C. Kalau tahun 2021, guru yang ada di sekolah B dan sekolah C itu pasti akan pindah ke sekolah A. Lalu guru yang ada di sekolah A menunggu garis tangan apakah dia bisa diterima di sekolah B. Kalau kepala sekolahnya menerima, atau justru kepala sekolah di sekolah B ngambil honorer baru, kan bisa saja. Yang kita lakukan di tahun 2022 ini adalah nanti di des nanti adalah ya kita akan memindahkan formasi pertama ke sekolah B. Terus formasi yang kedua kita pindahkan ke sekolah C. Sehingga nanti guru-guru yang yang lulus passing grade sekolah B dan sekolah C tinggal diangkat di sekolahnya masing-masing.
Itu tadi yang Bapak dari Kalimantan ya. Bapak bertanya, nggak usah dites lagi. Nah, inilah maksud dari Permenpan tahun 2020. Guru lulus passing grade itu sebetulnya sudah melampaui nilai ambang batas. Kami itu maksudnya Dikbud, Kemenpan, BKN, Pansel ya, Panselnas itu sudah sepakat mereka tidak perlu lagi dites. Karena mereka sebetulnya sudah memiliki kognisi yang lebih tinggi dibanding nilai ambang batas. Tinggal penempatannya saja. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu koordinasi di DES nanti dengan tim teknis, tinggal memindahkan formasi dan tinggal mengangkat guru yang lulus passing grade yang ada di sekolah B dan sekolah C. Ya tetap, kan ini ada pertanyaan. Kemarin buka formasi di sekolah A karena kebutuhan guru, nggak ada yang lulus. Terus formasinya dipindah ke sekolah B, berarti sekolah A tetap kekurangan guru. Lah kan Bapak Ibu kemarin saya minta 1 juta, cuman ngusulin 500.000. Artinya yang Bapak Ibu usulkan kemarin kan memang tidak sesuai, belum memenuhi kebutuhan seluruh sekolah. Ya, apakah tetap kosong? Ya tetap kosong sekarang. Nanti di DES tinggal dibahas, mau nambah atau enggak. Nambah, oke. Ini harusnya Kemenpan sudah tutup formasi saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambah, ketika di DES nanti, tim Kemenpan sudah berbaik hati akan membuka aplikasi jika Bapak Ibu ingin menambah. Jika tidak, ya sudah, kita tinggal ngomongin penempatannya saja, distribusinya saja. Next slide. Saya berikan lagi ini apa? Gambaran ya. Ini yang tertera di Permenpan dan nanti akan tertuang juga di Kepdirjen. Kepmendikbud dan Kepdirjen. Kita lihat sekolah A. Perhatikan sekolah A. Itu yang kotak-kotak di atas itu ceritanya kebutuhan. Kebutuhan guru. Kebutuhan guru menurut 24 jam, menurut Permendikbud 16, beban kerja, ya. Kotak-kotak itu ada kebutuhan. Yang hijau itu guru ASN. Kita udah nggak otak-atik lagi yang hijau. Yang kuning itu ada guru non ASN. Yang biru ceritanya itu guru non ASN yang lulus passing grade tahun 2021. Perhatikan sekolah A. Kalau kita lihat jumlah guru dengan jumlah kebutuhan, sekolah A ini ceritanya kelebihan guru. Kelebihan guru jika guru non ASN-nya dihitung. Jika guru non ASN-nya dihitung. Tapi dia kekurangan guru jika hanya dilihat guru ASN-nya saja. Tapi kalau guru non ASN-nya dihitung, dia kelebihan guru. Saya yakin banyak ini. Sudah? Ada guru lulus passing grade di sekolah A. ASN-nya cuma 2, hijaunya cuma 2, kebutuhannya ada 4, kotaknya ada 4. Maka yang akan kita lakukan di DES nanti adalah enter, memindahkan formasi, menempatkan guru yang biru tadi lulus passing grade agar ditempatkan di sekolahnya. Sehingga nanti guru lulus passing grade di sekolah A akan menjadi guru ASN. Warnanya akan menjadi hijau. Jadi sekolah A nanti punya 3 guru ASN dari 4
kebutuhan. Guru non ASN-nya nggak saya urus di sini ya. Ini yang kita bicarakan di sini tahap 1 ini adalah passing grade dulu. Passing grade dulu. Untuk B, perhatikan sekolah B. Ceritanya dibutuhkan guru IPA misalnya. Guru IPA di sekolah B ada 3. Kebutuhannya 3. Tapi sudah ada 2 guru ASN. Sudah ada 2 guru yang berwarna hijau. Oke ya, ada 2 guru warna hijau. Kebutuhannya 3. Berarti kan 1 kebutuhan lagi bisa diangkat dari guru yang lulus passing grade. Tapi ternyata guru yang lulus passing grade di sekolah B itu ada 2 guru IPA-nya. Warna biru ini ada 2. Maka apa yang akan kita lakukan di tes nanti? Pertama, enter. Kebutuhan 1 akan ditempatkan akan diperuntukkan bagi guru passing grade IPA yang nilainya lebih tinggi. Itu yang kita utamakan. Kebutuhannya taruh di individu yang nilainya lebih tinggi. Terus satu lagi gimana? Yang guru lulus passing grade tapi nggak ada kebutuhan di sekolahnya. Warna biru ini. Enter, kita taruh dulu di keranjang. Ya, enggak. Kita taruh dulu di keranjang. Ini kalau bahasa cloud ini, bahasanya orang sistem ini. Orang IT itu ngomongnya cloud. Saya bicara keranjang, itu aja dulu. Kita taruh dulu di keranjang. Lalu kita lihat sekolah C. Kejadiannya sama. Kebutuhannya 3, sudah ada 2 guru ASN. Enter. Kita berikan formasi ke individu yang memiliki nilai lebih tinggi. Lalu orang kedua kita masukkan ke keranjang. Oke. Kita punya dua keranjang. Kita punya 2 orang dalam 1 keranjang. Lalu kita lihat sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA apa enggak? Sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA atau tidak? Dalam daerahnya, masing-masing daerah ya. Masing-masing daerah Bapak Ibu. Di masing-masing daerah Bapak Ibu. Oke? Lalu kita urutkan. Mana yang tertinggi? Nah, yang tertinggi yang ini, peringkat 1, ini ada peringkat 2 di dalam keranjang. Yang peringkat 1 akan kita berikan ke sekolah yang memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Lebih sedikit kenapa? Kita lihat sekolah yang kebutuhan guru tadi yang di atas. Kebutuhannya 5. Kebutuhannya 5, orangnya 4. Berarti kan rasionya, keberadaannya kan 4/5. Itu kekurangan gurunya kan berarti kan sedikit. Rasio kekurangan gurunya sedikit. Bandingkan dengan yang bawah. Kebutuhannya 5, adanya 2. Berarti kan kekurangannya 3/5. Berarti kekurangannya lebih banyak. Sistem Dapodik tidak memiliki data geografis. Dia cuma punya rasio antara kebutuhan dengan keberadaan guru. Geospasial kita belum meletakkan geospasial yang ada di Dapodik. Kami berasumsi guru yang rasio kekurangannya sedikit 1/5 itu biasanya lebih mendekati kota administratif dibandingkan dengan rasio yang kekurangannya banyak 3/5. Sehingga kami
membuat draft. Sekali lagi, membuat draft. Membuat draft. Urutan pertama, kita taruh ke sekolah yang lebih mendekati kota, asumsinya. Kekurangannya lebih sedikit. Enter. Lalu orang yang kedua, yang nilainya lebih rendah, kita taruh ke daerah yang lebih ujung. Untuk K2 dan negeri. Untuk K2 dan honor negeri. Sekali lagi saya bilang untuk K2 dan honor negeri. Tadi passing grade ada 3, ada 4 kan? K2, honor negeri, PPG, dan swasta. Untuk K2 dan honor negeri, kita tempatkan dulu pada aglomerasi kota. Dengan cara melihat perhitungan, rasio perhitungan, itu yang lebih kecil, asumsi kami, itu berarti yang lebih mendekati kota. Nah, tadi saya bilang draft. Kenapa saya bilang draft? Jika Bapak Ibu masih memiliki formasi, Bapak Ibu masih punya hak. Sekali lagi, Bapak Ibu masih punya hak untuk menukar orang pertama tadi yang ada di keranjang tadi. Ini baiknya orang pertama jangan ada di sekolah yang atas. Orang kedua taruhnya jangan yang di bawah. Tapi kita tukar misalnya, masukan dari Bapak Ibu. Orang keduanya di atas, orang pertamanya justru yang ke bawah. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu lebih memiliki pertimbangan keluarganya ada yang di sana. Oh, yang ini perempuan, yang ini laki-laki, yang laki-laki aja. Itu terserah dari pemerintah daerah. Tapi kita di DES itu kita sudah punya draft. Siapa kemana? Siapa kemana? Untuk menukar, melukir, merotasi orang yang kita buat draft ini tadi, tetap Bapak Ibu punya kewenangan, punya masukan untuk menukar. Hanya yang di keranjang tadi ya, hanya yang di keranjang tadi. Bapak Ibu tidak bisa menukar orang-orang kejadian yang ada di sekolah A dan sekolah B. Karena sekolah A dan sekolah B itu orangnya memang sudah bekerja di sekolah tersebut. Itu udah nggak usah ditukar-tukar. Karena memang dia sudah ada di situ. Tapi bagi yang dipindahkan, Bapak Ibu punya suara. Nanti di DES. Nanti di meja Bapak Ibu punya suara. Next. Back lagi. Nah, ini saya ulangi. Tadi kan orang pertama ini kan ditaruhnya ke atas. Ditaruhnya ke sekolah yang ada di atas. Coba next. Nah, di situ ada tulisan. Sepanjang kuota formasi Pemda tersedia. Apabila kuota formasi Bapak Ibu tidak lagi tersedia, seperti yang merah-merah tadi, kan guru passing grade-nya kan lebih banyak dibandingkan kuota yang Bapak Ibu buat. Berarti nggak semua passing grade bisa ditempatkan kan, diangkat kan? Nggak semua guru passing grade bisa diangkat. Nah, misalnya kuota Bapak Ibu sudah habis untuk menempatkan guru yang ada di sekolah A dan ada di sekolah B. Misalnya, berarti nanti guru passing grade itu akan tinggal di keranjang. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu membuka tambahan formasi. Jai. What can I do? Saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kami sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan BKN, berkoordinasi dengan Kemenpan,
bisa nggak ya formasinya diubah-ubah? Untuk mereka bilang bisa, itu membutuhkan puasa 7 hari 7 malam. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membuka tambahan formasi, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan guru yang ada di keranjang, ketika bertanya ke kita, kenapa teman saya yang di sekolah A diangkat, sekolah B diangkat, sedangkan saya tinggal di keranjang? Jawaban kami ya pasti satu, silakan berkoordinasi dengan daerah. Jika daerah punya formasi, akan kita segera tempatkan. Akan segera kita tempatkan. Oke, next. Mereka apa? Enter. Dia pindah sini ya. Sekali lagi, orang yang kedua pun bisa dipindahkan ke sekolah yang di bawah. Sepanjang Bapak Ibu punya kuota formasi. Next slide. Permasalahannya ini bukan hanya kuota formasinya Bapak Ibu saja. Tapi ada masalah lain. Selain masalah kuota formasi, bukan. Ya kuota formasi kan korelasinya ke anggaran, bukan. Tapi juga ada permasalahan lain. Contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu itu memiliki guru bahasa Inggris itu kebanyakan.